Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kalau dulu Montesquieu mengatakan bahwa pilar demokrasi itu ada 3. Jadi dia membagi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi dalam perkembangannya, Profesor Lasswell mengatakan ada pilar keempat yang namanya pers atau media massa menjadi penopang kehidupan tata negara yang demokratis. Nah, tetapi dalam perkembangannya teknologi telah merubah sistem pers kita atau sistem jurnalistik atau media massa kita. Terfaksionalisasi saat ini menjadi bermacam-macam. Ada media sosial, media online, dan sebagainya. Nah, baru-baru ini, sahabat Indonesia, kita memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Ada kata-kata yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, yang beliau mengatakan bahwa buzzer tidak bertanggung jawab adalah musuh terbesar pers. Nah, buzzer atau bahasa Indonesianya disebutnya pendengung, ini menjadi satu aktor yang masuk di dalam kancah perbincangan atau wacana di media sosial kita. Nah, bagaimana peran kita semua dan apa sih sebetulnya buzzer ini? Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita berbincang-bincang sedikit mengenai buzzer RP lah, buzzer lah, ada influencer dan bagaimana keriuhan yang terjadi di media sosial kita. Mas Rudy, buzzer RP. Ini juga sempat disinggung muncul lagi nih. Baru-baru ini ada seorang tokoh senior, Pak Kwi Kian Gi ya, mantan Menteri Koordinator dulu, yang lagi berdiskusi di Twitternya dia dengan Pak Justinus Prastowo. Tetapi kemudian nampaknya diserang oleh para buzzer katanya, sehingga dia mengatakan diri takut untuk berpendapat di era sekarang. Nah, ini memang namanya pendengung ini agak mengganggu. Ini bagaimana Mas Rudy melihat fenomena pendengung ini atau buzzer ini? Gini, Mas Andri, ini seorang Kwik atau seorang siapapun dia harus diingatkan juga bahwa satu, harus ada pemahaman bahwa tidak semua yang berbeda pendapat dengan dia itu buzzer, gitu kan ya. Itu penting. Jadi Pak Kwik bebas kok mengungkapkan pendapat. Untuk menciptakan diskursus atau wacana diskusi boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Tapi juga jangan harus dimaknai bahwa setiap orang atau kelompok yang membantu pemerintah atau kemudian membela pemerintah itu pasti buzzer. Belum tentu tuh. Benar tidak? Ya? Ini perlu dijernihkan. Perlu dijernihkan juga. Kita terjebak dengan dikotomi pengertian buzzer dengan yang kaitannya dengan Pilpres yang dulu. Nah, di sisi ini Mas Andri, saya juga mengkritisi juga. Ada seorang social influencer yang mengaku buzzer. Ini juga menurut saya tidak wise dan malah memperkeruh suasana. Mengatakan bahwa dia dapat uang banyak, dapat jackpot dengan menjadi buzzer. Ini akan menjadi memperkeruh suasana karena tidak semua orang seperti dia gitu ya. Ada orang yang benar-benar memang tulus dia, objektif untuk menyuarakan tentang kebenaran gitu ya. Contoh kita saja ya. Harus kita akui pada saat Pilpres kita mendukung salah satu calon ya. Presiden Jokowi kita dukung ya dengan segala pertimbangan gitu. Tapi setelah Pilpres selesai kita juga selesai. Artinya apa? Kita menjadi pendukung objektif dari Presiden Jokowi. Artinya kita sudah menjadi pendukung NKRI gitu. Nah, pada saat kita membela, menyuarakan policy dari presiden, apakah berarti kita buzzer gitu? Ya. Selama Pilpres pun kita mendukung sampai berbusa-busa, kita juga nggak dapat apa-apa, gitu ya. Rp1 pun tidak, gitu. Jadi kita sekarang sampai detik ini kita juga menyuarakan tentang kebenaran, tentang pemerintah, kebaikan pemerintah, kita juga nggak dapat apa-apa, gitu ya. Tapi pernah juga kita mengkritisi pemerintah juga, gitu loh. Nah, di sisi ini Mas, saya agak mengkritisi beberapa kelompok, termasuk si Rizal Ramli ya, yang mengatakan tentang peranan buzzer dan sebagainya.
Jangan-jangan mereka-mereka yang sering menggunakan buzzer, gitu ya. Fenomena buzzer mungkin ada, ya kita tidak mengingkari gitu loh. Tapi jangan juga digebiah uyah, disamaratakan atau digeneralisir bahwa semua orang yang berbeda pendapat dengan kita anggap sebagai buzzer gitu. Jadi harus ada pemaknaan yang objektif buzzer itu seperti apa. Kalau saya jujur aja, saya agak tersinggung dikatakan buzzer gitu, karena saya bukan bagian dari itu, dan bagi saya kalau Pak Kwik bagus kita dukung gitu ya. Tapi pemaknaan bahwa seolah-olah yang menyerang dia pasti buzzer belum tentu juga. Bisa jadi orang-orang yang berbeda pendapat, boleh toh? Hanya sekedar komentator aja boleh toh, nggak ada masalah. Apalagi Mas Andre, kita punya kesepakatan bahwa netizen sekarang kan bebas gitu ya. Yang tadi Mas Andre bilang ada apa namanya, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian ada pers. Mungkin sekarang pers pun sudah ada media sosial. Nah, saya juga mengkritisi yang Mas Dadi sampaikan tadi, Kiai Haidar Nasir ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, seolah-olah media sosial menjadi ancaman pers itu. Beliau harusnya paham agak sedikit wise bahwa munculnya atau maraknya media sosial seperti sekarang mungkin saja karena itu adalah memutus kebuntuan dari ketidakpercayaan orang terhadap media yang mainstream loh Mas. Dan kita difasilitasi dengan teknologi, gitu ya. Jadi belum tentu juga kita menghalang-halangi pers untuk maju. Dan justru menurut pers jangan manja. Pers itu harus survive dengan teknologi yang ada. Jadi jangan juga terus kemudian karena mereka omsetnya udah gak bagus, mereka jarang dibaca orang, menyalahkan media sosial, menyalahkan media influencer seperti kami-kami. Tidak. Ini adalah kanal yang kami pergunakan. Selama ini kami tersumbat, ya. Contohnya Mas, kalau kita bicara beberapa puluh tahun yang lalu, semasa media sosial seperti sekarang, media mainstream itu kan merajalela. Dia memonopoli kebenaran, gitu kan? Ada hegemoni juga. Ada otorisasi juga, otoriter juga mereka, gitu. Sekarang mereka harus tahu, inilah kemajuan teknologi, keniscayaan teknologi yang mereka harus berbenah diri juga, menyesuaikan diri gitu loh. Jangan minta apa-apa, minta mengeluh pemerintah atau apa. Jadi poin-poin pentingnya yang disampaikan sama Desi ini perlu kita stabilo dulu gitu ya, bahwa keniscayaan teknologi ini harus merubah paradigma juga para aktor-aktor siapapun termasuk kita juga. Ada memang yang bisa menyampaikan pendapat dari lembaga resmi yang di cover oleh media mainstream, tetapi juga netizen ya, sekarang ini bukan hanya citizen ya, tapi ada netizen. Citizen itu kan warga kota. Netizen ini warga yang diikat di dalam jalinan internet. jadi ya bisa di mana aja. Dan tidak mengenal pagi, siang, sore, malam segala macam ya. Kapan dia bangun, dia mau pencet itu tombol-tombolnya ya bisa saling sharing ya. Menurut saya ini adalah keniscayaan dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dari warga negara siapapun. Kebetulan teknologi memfasilitasi itu. Tapi ini kan bukan kebebasan tanpa batas kan. Nah itu dia. Nah apa yang membatasi sebetulnya? Membatasinya adalah nilai kepatutan dan hukum. Pada saat kita mengkritisi satu policy atau kebijakan boleh-boleh saja. Tapi kalau kita menghina, kemudian kita menciptakan memfitnah, menciptakan semacam hoax atau kabar bohong, itu ada konsekuensinya. Ini sih kata yang penting, kepatutan dan hukum ya. Yang penting. Jadi sekali ya. Sorry, saya mengkritisi Haris Ashar ini. Gimana? Itu seolah-olah mengatakan bahwa ini terkait dengan presiden kemarin, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik gitu kan. Akibat kritiknya banyak di penjara. Saya sering mengkritik pemerintah. Kita semua juga di pemerintah, tapi tidak di penjara. Ini persis dikatakan. Jadi memutarbalikkan fakta bahwa bukan kritiknya yang sehingga orang itu di penjara, tetapi mungkin melanggar undang-undang ITE-nya. Jadi ini mungkin hukumnya yang dilanggar. Jadi ada beberapa rambu-rambu, Thomas. Betul. Bagaimana mungkin kebebasan tanpa rambu-rambu? Kan menjadi anarki jadinya. Betul. Jadi artinya apa? Haris Ashar juga harus tahu bahwa kebebasan sebebas-bebasnya tetap ada rambu-rambu supaya nggak anarkis, supaya tidak anarki gitu loh. Jadi kalaupun ada orang yang memfitnah terus mengata-ngatai dengan kata-kata kasar, apalagi menyebarkan hoax, wajar dong. Ya itu dia. Jadi bukan kritiknya sebetulnya, tapi pelanggaran hukum yang ada diatur di undang-undang ITE dalam hal ini gitu ya. Kwik juga saya kritisi juga. Mungkin berbeda dengan zaman Orde Baru. Orde Baru dia bebas. Rizal Ramli juga sama. Zaman berubah. Waktu itu internet belum seperti sekarang. Gitu.
Kalau waktu itu ada Rizal Ramli, sudah ada internet sekarang, ya pasti dong dikritisi gitu kan. Zaman itu yang bisa tampil ya hanya orang itu aja Itu gitu. saja. Sekarang ini siapapun bisa Jadi, tampil. iya, jadi tokoh-tokoh seperti Kwik Yangi, kemudian si Rizal Ramli atau siapapun, termasuk Haidar Nasir, harus memaknai ini keniscayaan dalam perkembangan teknologi, Mas. Iya, iya. Ini mereka juga harus berubah gitu loh. Jangan mereka pakai pola mindset yang lama, kitanya disuruh berubah gitu loh. Iya, iya, iya. Sekarang kita bebas kok mengatakan siapapun. Pemerintah benar kita dukung, pemerintah tidak benar kita kritisi, kan wajar. Iya, memang. Coba mungkin ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Ya, bagaimana ada etika mengkritisi dengan baik, Iya, gitu ya, bukan kasar. Dan yang penting, Mas, tidak menciptakan fitnah dan kabar bohong, itu yang penting. Betul. Jadi saya ingin menyetir apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir ya. Ini bagus sekali bahwa di era ini justru dituntut masyarakat untuk punya daya kritis tadi itu ya, supaya bisa membedakan antara kata-kata yang membelokkan fakta tadi, seperti misalnya, oh gara-gara kritiknya banyak yang dipenjara. Ini kan Nggak nyambung. nggak nyambung gitu ya. Bahwa yang dipenjaranya itu adalah karena melanggar undang-undang. Sama seperti yang kita pernah bicarakan, Mas Rudi, bahwa kalau kita menangkap orang-orang yang kriminal, yang kebetulan dia berjubah gitu, jangan dibilang kita memusuhi. Ya, agama tertentu gitu ya. Agama tertentu. Nah, ini ada narasi yang dari politisi Partai Demokrat. Oh, apa tuh? Mengatakan kalau presiden membutuhkan kritik harus ditunjukkan dengan niat baiknya membebaskan orang-orang kami seperti Jumhur dan siapa itu untuk dibebaskan. Apa bukan? Ini kan nggak nyambung. Logika Anda itu, mohon maaf ini, kok begitu jadi politisi ya? Gitu loh. Bodoh boleh tapi jangan keterlaluan gitu loh. Tidak ada logika, nggak nyambung sama sekali. Ya. Itulah makanya. Ya, semua orang mengkritisi, termasuk siapapun lah. Rizal Ramli beberapa kali mengkritisi. Iya. Apakah dia dipenjara? Dipanggil polisi? Tidak. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke melanggar koridor gitu ya, melanggar tatanan hukum, ada batasnya tuh, Mas. Iya. Gitu loh. Jangan dikatakan bahwa seolah-olah presiden pencitraan membutuhkan kritik. Aduh. Saya tidak bisa mengerti. Luar biasa loh Presiden Jokowi ini. Artinya dia terbuka begitu deh. Nah, artinya dia tidak baperan lah ya. Betul. Zaman presiden terdahulu itu, semua dilaporkan, Mas. Mas Rudi, kita mesti melihat mungkin tipologi atau peta media kita sekarang nih. Ada media mainstream, yaitu ada editorialnya, ada wartawan-wartawannya. Nah, media sosial segala macam ini kita mengenal ada yang namanya saat tadi buzzer ini, para pendengung ini mungkin memang disewa memakai istilahnya bot atau robot, tapi juga ada yang seperti kita mungkin influencer. Ini media influencer atau ini, social influencer. Social influencer ini jelas identitasnya. Dia bukan anonim. Yang kemudian ada yang sekedar komentator. Jadi ya kayak di nonton bola biasa. Iya, dia kasih penonton komentar, ngomong biasa. Nonton ngomong ya. Dia komentar ya dengan segala macam latar belakangnya, dan sekarang ini boleh dikatakan tidak ada sensor lah begitu ya. Jangan digeneralisir, Mas. Nah, itu dia, jangan digeneralisir. Seorang media influencer atau social influencer seperti kami punya kanal yang jelas, kita punya koridor yang jelas gitu ya. Itu pun masih kepleset juga kadang-kadang gitu. Jangan dituduh buzzer gitu. Jangan dituduh buzzer juga. Ada juga orang yang buzzer yang memang sengaja buzzer terus pakai akun-akun palsu, pakai robot. Biasanya anonim pakai robot. Ya. Dan menurut saya, Mas, bukan hanya Presiden Jokowi atau siapapun yang dituduh. Semua orang pakai seperti itu loh. Iya, itu dan dia. Jangan salah. Ini teman-teman juga harus mengerti bahwa harus dibedakan juga dengan tim media. Tim komunikasi media itu kan itu kan formal gitu loh. Iya. Apakah mereka dikatakan buzzer? Itu dia. Nah, itu dia. Jadi menggebiah-uyah, mengeneralisir, mengaburkan makna jadinya ya. Iya. Nah, itu yang mungkin disebut dengan era post-truth juga ya. Nah, itu juga. Jadi artinya gini, Mas, kalau kita bicara media, media yang mainstream itu kan ada dua nih. Sekarang media yang cetak, sekarang media online dan ada TV dan sebagainya. Iya. Orang sekarang harus berubah, Mas. Betul. Kalau tidak berubah, mereka jadi dinosaurus pasti sudah. Iya. Nah, faktanya udah di situ teknologinya. Sekarang siapa sih yang baca koran? saya sudah berapa tahun ini nggak baca koran. Gambaran lagi. Secara real gitu ya. Iya. Kita ada media online dan mereka koran-koran juga ada media online. Iya. Bahkan TV mainstream itu, Mas. Iya. Itu mereka juga buka YouTube juga. Iya. Gitu loh. Supaya bisa di streaming ya, nonton kapan aja mungkin ya. 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin ada kanal yang lain gitu ya. Artinya apa? Harus siap untuk berubah. Itu pentingnya. Ya, sahabat Indonesia, perubahan itu selalu menuntut satu paradigma baru lagi
Dimana kita harus siap untuk berubah tadi itu. Secara mental harus juga jangan cengeng gitu ya. Iya, jangan baperan lah. Jangan baperan di situ. Itu tadi sahabat Indonesia beberapa perbincangan mengenai perkembangan teknologi dan juga isu buzzer yang sedang mendengung terus akhir-akhir ini. Kiranya bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dalam lebih kritis menyikapi dan tidak menggebiah uyah mengeneralisir semua hanya menjadi pendengung atau buzzer, padahal ada nilai-nilai kritis di situ. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia cerdas.